Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majelis maulid, majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam Nawawi. Terakhir yang kita bahas yaitu beliau membawakan firman Allah Ta'ala, "Fadhkuruni azkurkum." Maka berzikirlah, perbanyaklah zikir, sebutlah aku, kata Allah, maka aku akan mengingat dan menyebut kalian. Wa qala ta'ala, kemudian Al-Imam Nawawi membawa ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan jin maupun manusia illa liya'budun, kecuali tujuannya supaya mereka menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan penciptaan utamanya manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk main-main di atas dunia, bukan diciptakan untuk mengumpul-ngumpulkan harta, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Menyembahlah kepada Allah, beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Tuhanmu Allah, hatta sampai ya'tiyaka, datang kepadamu al-yaqin, keyakinan, yaitu kematian. Jadi perintahnya itu ya memang ibadah di atas dunia. Adapun selain ibadah itu adalah perantara, sesuatu yang membantu kita supaya bisa ibadah. Contoh misalnya, dunia ini kita cari tujuannya supaya kita bisa misalnya makan sehari-hari. Lihat, tujuan makan ini ya akhir-akhirnya untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya dunia yang kita cari nilainya juga ibadah. Kenapa? Karena dipakai untuk ibadah. Jadi kerja kita tiap hari itu untuk pribadi, untuk istri, anak, itu semuanya sedekah. Itu semuanya jihad fisabilillah, pahalanya. Nah, nanti dari situ kekuatannya kita pakai untuk ibadah kepada Allah, sholat, zikir, baca Quran, iktikaf, hadir majelis-majelis yang baik. Jadi intinya nanti adalah menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya uang, kemudian beli kendaraan, tuku sepeda motor misalnya, tuku mobil, ya dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, sepeda motoran atau pakai sepeda, musola, sholat berjamaah, menghadiri maulid, burdah, manakib, dan seterusnya, silaturahmi pada keluarga, ziarah. Ini namanya dunia dipakai perantara supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunianya nilainya ibadah. Jadi bukan
ngumpul-ngumpulkan dunia tapi tidak ada ibadahnya. Mobilnya apik tapi tidak pernah ke masjid. Ya, kendaraannya bagus tapi tidak pernah nyambangi keluarga. Ya percuma. Uangnya banyak tapi tidak mau sedekah. Nah, ini akhirnya nanti menjadi hal-hal yang memberatkan dia ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Perintah kepada Nabi Muhammad itu untuk menyembah kepada Allah. Kita juga seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kata beliau fa'ulima bihadza, maka kalau kita perhatian dengan dua ayat Al-Qur'an ini, yang pertama fadzkuruni azkurkum, perintah untuk berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah. Ayat yang kedua wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin maupun manusia kecuali untuk menyembah, ibadah. Termasuk bentuk ibadah itu zikir. Suruh zikir, dan tujuan penciptaan kita ini ibadah, ya juga zikir juga, untuk mengingat Allah. Maka kita pahami bahwa paling baiknya, paling afdolnya keadaan seorang hamba itu ketika dia menjadi hamba yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu. Paling afdolnya hamba yaitu ketika dia sibuk, waktunya tersita banyak untuk zikir kepada Allah. Apalagi zikir-zikir tersebut adalah zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir itu macam-macam. Ya, zikir itu macam-macam. Doa juga macam-macam. Sholawat kepada Nabi itu juga macam-macam. Tapi yang paling afdol daripada zikir adalah zikir yang langsung diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Doa itu yang paling afdol adalah doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu yang paling afdal adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, solawat Ibrahimiyah. Kenapa afdal? Karena langsung dari Nabi. Doa setelah sholat atau di waktu-waktu yang lain, itu yang paling afdal kata para ulama yang datang dari Nabi, atau doa yang ada di Al-Quran. Baru setelah itu doa-doa yang lain dari para ulama dan seterusnya. Nah, cuman permasalahannya kalau mau ngambil zikir-zikir dari Rasulullah, itu kita harus buka kitab-kitab. Jadi buka kitab-kitab hadis begitu, ditolei siji-siji. Oh, iki zikir dari Rasulullah menganjurkan membaca ini, ditulis. Oh, ini sekian kali ditulis begitu. Ini kan tidak semua orang bisa. Dan kalaupun bisa, kadang-kadang tidak punya waktu begitu. Tidak punya waktu untuk mengumpulkan zikir dari Rasulullah. Nah, sehingga para ulama kita ini memandang penting untuk mengarang kitab tentang zikir-zikir supaya tidak soro begitu ya, tidak dolek-dolek isi, langsung ono kitabnya begitu. Maka para ulama kita mengarang di dalam amalan satu hari satu malam itu, doa-doanya, zikir-zikirnya, kitab-kitab karangan yang sangat banyak. Cuman sebagian daripada kitab yang dikarang disusun oleh para ulama itu terlalu besar, terlalu tebal. Kadang-kadang orang awam melihat delok itu wedi misalnya, kok gedeng ini kitabnya ya. Wah, iki berarti isi ini wake iki, bocone akeh dan tentek akhir. Nah, kadang-kadang riwayat-riwayatnya terulang-ulang. Maka Al-Imam Nawawi meringkas
Meringkas daripada kitab-kitab yang panjang itu diringkas ya, dikurang-kurangi sampai menjadi kitab yang kita pelajari ini, kitab Al-Adhkar ini. Ya. Kemudian sanad-sanadnya itu dihilangkan oleh beliau supaya tidak panjang. Karena secara untuk orang awam itu biasanya sanad itu tidak dipelajari begitu, langsung kepada inti hadisnya. Jadi beliau menyebutkan tujuan daripada dibuatnya kitab yang kita ngaji ini, kitab Al-Adhkar ini, tujuannya satu, supaya tahu zikir-zikir dari Rasulullah. Yang kedua, supaya tidak repot, karena kitab Adhkar ini tidak terlalu besar dibanding dengan kitab-kitab zikir yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan wa azkuru insyaallah taala badalan minal asanid ma huwa ahammu minha mimma yukhallu bihi ghaliban wa bayanu sahih hadits wa hasaniha wa dha'ifiha wa munkariha. Nah, nanti beliau berusaha dalam kitab ini menyebutkan daripada kedudukan hadis tadi itu, sahih atau hasan atau dhaif, sampai akhir daripada kitab. Kemudian beliau membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man da'a, barang siapa yang ngajak, ila hudan, kepada kebaikan, kana lahu, maka ada bagi dia, wong sing ngajak ini, minal ajri, daripada pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, persis seperti pahala orang yang ngikut sama dia. Contoh, untuk pengajian ahad subuh misal, biasa teko ijen. Nah, minggu pertemuan selanjutnya ngejak uang. Mending ya, isuk subuh melok pengajian. Ya. Udah ada kendaraan tak gonceng. Nah, ini orang yang ngajak ini kepada kebaikan ini, ketika dia nyampe ke tempat ini, dia dapat pahala double. Pahala dewi sama pahala temannya yang diajak. Oh, berarti pahala temannya ini, koncone ini hilang, dipek, bukan. Layan kusu dzalika min ujurihim syai'a. Temannya tetap dapat pahala, tapi dia dapat double karena ngajak-ngajak kepada kebaikan. Itu kalau ngajak satu orang. Kalau ngajak 10 orang, go pick up misalnya, ya pahalanya lebih besar. Bagaimana go truk ya. Ini sesuai yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membantu orang supaya melakukan amal yang baik, ngajak orang untuk melakukan yang baik. Nah, beliau membawa hadis ini maksudnya, saya ini ngarang kitab zikir ini supaya orang-orang yang mau zikir ini gampang. Nah, kalau ada yang memakai kitab saya termasuk dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa yang ngajak orang untuk kebaikan, maka dia dapat pahalanya juga. Jadi setiap orang yang ngaji kitab ini, Imam Nawawi dapat pahalanya. Setiap orang yang mengamalkan isi kitab ini, Imam Nawawi mendapatkan pahala-pahala. Nah, itulah keutamaan daripada para ulama-ulama kita. Kadang ya orangnya sudah wafat, sudah meninggal, tapi pahalanya mengalir, tidak ada hentinya, banjir pahala. Ya, kalau orang-orang biasa ya tidak seperti para ulama. Karena itu bagi orang-orang seperti kita, orang-orang awam yang bukan ulama, berusaha bagaimana
setelah kita meninggal pahala itu tetap ngalir ke kuburan kita walaupun tidak deres koyok pahala para ulama. Caranya ya mulai itu ke pengajian ini disampaikan kepada istri dan anaknya. Ya, mang di pengajian cari ini ustadznya begini. Gitu. Itu termasuk mengajarkan ilmu. Nanti istri dan anaknya ngamal nah kita dapat pahala. Dan itu disampaikan kepada anak turunnya misalnya, putune misalnya. Loh kita wafat, itu pahalanya tetap mengalir walaupun kita bukan ulama. Jadi ilmu yang didengarkan di majelis-majelis itu disampaikan kepada orang-orang di rumah. Begitu juga berusaha dengan cara-cara yang lain. Seperti sedekah jariyah. Ya, ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pondok pesantren, pembangunan misalnya madrasah dan lain-lain, berusaha untuk nyumbang. Ya, izin bib, ndak akeh, lu ndak butuh akeh, yang penting nyumbang. Walaupun semen sak-sak, ya ketoknya kan remeh kan itu, 50.000. 60.000 ya. Kelihatannya remeh, tapi ketika nanti kita wafat meninggal dunia, ternyata itu pahalanya kelihatan, nampak. Rungono biyen 10 sakrek wis mati. Setelah deh. Nah, mumpung masih hidup, sedekah jariyah yang banyak. Dolek. Dek dia nak pembangunan masjid. Tak kei semen telu papat. Itu bagus itu foto misalnya atau apa. Oh madrasah Ustaz Zainul butuh apa nih? Ya. Butuh ini, butuh lampu, butuh ini, butuh ya kurang ini kok. Bantu walaupun cuma 100.000, 200.000. Itu kalau kita wafat pahalanya mengalir selama bangunan itu masih berdiri. Begitu juga anak turun yang mendoakan kita setelah kita wafat. Caranya diajari, dijak ziarah. Nah nanti anak itu niru, oh bapakku biar ziarah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nanti ketika dia sudah jadi orang tua, dia dan putra putrinya ziarah ke tempat kita, ke kuburan kita. Kenapa? Menyaksikan, niru. Lah kita kan ziarah Idul Fitri doa. Kemudian berharap diziarahi sama putra-putrinya. Tidak mungkin, tidak ada contoh nih. Nah kalau ulama-ulama ini enak hidupnya di alam barzah itu di kuburan. Pahalanya terus ngajar, duwe santri, duwe kitab karangan yang bermanfaat, dibaca di mana-mana. Padahal orangnya tidak pernah nyampe ke Rejoso, kitabnya dibaca di Rejoso. Itu pahalanya sampai sekarang mengalir itu ke kuburannya mereka itu para ulama kita. Lah kita ini bukan ulama. Berusaha walaupun setelah wafat pahala itu tetap mengalir ke dalam kuburan kita. Nah, yang terakhir nanti setelah pembahasan ini beliau menutup nanti dengan doa ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala perkara dimudahkan oleh Allah dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama beliau Al-Imam An-Nawawi di Daril Karamah di surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang memiliki wajah-wajah yang bersinar terang. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Masyaallah la quwwata illa billah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah ista'antu billah wa fawwadtu amri ila Allah ila akhir. Ditutup dengan mudah-mudahan mendapatkan nikmat baik akhirat maupun nikmat dunia. Amin ya rabbal. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang baru kita akan memasuki pembahasan kitab.